Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tidak ada perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Menko Polhukam dan Menkyu juga sepakat untuk membentuk satuan tugas khusus untuk menginvestigasi transaksi tersebut. Hal tersebut disampaikan Mahfud usai Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menggelar rapat bersama PPATK dan Kementerian Keuangan Senin pagi. Menurutnya, tim khusus ini akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan PPATK atas transaksi mencurigakan senilai lebih dari 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Satgas melibatkan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Bareskrim, Kejaksaan Agung, OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Mahfud berjanji tim ini akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hasil pertemuan pagi ini sebagai berikut. 1. Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi 3 DPR RI tanggal 29 Maret dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR RI tanggal 27 Maret 2023 karena sumber data yang disampaikan sama. Akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari 349 triliun dengan melakukan case building, membangun kasus dari awal. Tim gabungan atau satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Pertemuan kedua Ketua Umum Partai itu untuk membahas perihal koalisi besar. Dengan Pak Gus Imin, Pak Muhaimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi acara kita hari ini sebetulnya adalah suatu pertemuan berkala karena kita sudah cukup lama menjalin kerjasama politik dan kita sudah membentuk sekretariat bersama sehingga memang secara berkala kita berjumpa untuk mengupdate masing-masing. Jadi hasil pertemuan-pertemuan saya dengan partai-partai lain saya akan brief beliau, kemudian tentunya beliau juga akan update hal dan kita akan tukar-menukar informasi. Saya kira itu jadi hari ini sebenarnya pertemuan rutin ya. Jadi, acara buka puasa bersama yang khusus. Tapi kebetulan kan terap ya pas buka ya kita buka. Ya, itu dari saya. Mungkin Gus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Prabowo seluruh jajaran DPP Partai Gerindra. Saya bersama teman-teman DPPKB sungguh berbahagia bertemu kembali untuk melaksanakan diskusi rutin, update berbagai perkembangan, sehingga kita ingin mendorong terus koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini semakin positif bagi upaya kita menyambut perhelatan pemilu tahun 2024 sekaligus bersama-sama masyarakat dan seluruh bangsa kita untuk mengantisipasi berbagai perkembangan kerja-kerja kita di koalisi pemerintahan maupun kerja-kerja kita bersama koalisi untuk memajukan partai masing-masing.
Alhamdulillah selamat kepada Pak Prabowo, surveinya semakin tinggi dan bagus. Gerindra juga naik terus Pak di suaranya ini. Tanda moga-moga para pemilu juga Gerindra ini. PKB otomatis kalau Gerindra naik ya naik juga. Dan tapi belum bisa melampaui Gerindra ini. Nah, kita bekerja terus yakinkan rakyat agar PKB dan Gerindra terus bisa diterima di masyarakat dengan baik. Kita terus mengupdate perkembangan dan insya Allah kita akan menjadikan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini bagian dari pintu masuk untuk terus melanjutkan program-program pemerintahan, menyiapkan berbagai kesuksesan pemerintahan di bawah pemimpinan Jokowi hari ini masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, kita Oh. Seorang pria terekam kamera CCTV mengganti barcode kris pada kotak amal di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta. Diduga pelaku telah lancarkan aksinya di sejumlah masjid di wilayah Jakarta Selatan. Sebuah video aksi penipuan dengan modus menempelkan rekening kris di kotak amal yang dilakukan seorang pria viral di media sosial. Aksi nekat mengganti barcode kris ini terjadi di Masjid Nurul Iman Blok M, Jakarta Selatan, Kamis lalu. Bahkan pelaku tetap tenang saat beraksi meski sambil memantau situasi sekitar masjid. Menurut marbot masjid, Carnita mengatakan kejadian baru diketahui pada hari Minggu kemarin. Nah, jadi setiap kotak amal yang kaca sama kotak yang di dalam masjid itu ada kotak kayu, ditempelin semua kayak gitu. Masjid. Tulisannya. Iya. Terus ada berita juga dari teman itu yang di Kalibata juga, yang Masjid Nurullah juga sama persis kejadiannya, orangnya itu juga. Diduga pelaku telah melancarkan aksinya di masjid-masjid yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi mudik. Pemirsa, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi memantau persiapan petugas sarana dan prasarana terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Muhadjir Effendi didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya meninjau terminal Kampung Rambutan. Peninjauan ini tidak lain mempersiapkan terminal dalam menghadapi mudik Lebaran 2023. Menko PMK mencatat adanya kenaikan jumlah penumpang sebanyak 30% ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan seluruh armada kendaraan dapat memenuhi syarat untuk melayani para penumpang pada arus mudik Lebaran 2023. Lagi Bang, udah. Kita cek secara umum sudah sangat siap, mulai dari para supir, kemudian petugas tiketing, sudah cek sampling kepada persiapan surat-surat dari kendaraan. Tadi kita lihat mulai dari SIM, kemudian KIR, terus masa berlakunya nomor ke kendaraan juga masih dipatuhi dengan baik. Kemudian yang terakhir kita cek penggunaan alat uji emisi gas buang untuk bis-bis yang nanti akan berangkat juga sudah disiapkan oleh dinas. Alasan hindari kepadatan penumpang membuat sejumlah calon penumpang mudik lebih awal di Pelabuhan Merak, Banten. Di Pelabuhan Tanjung Priok, ada yang rela menginap berhari-hari agar tidak kehabisan tiket keberangkatan menuju kampung halaman. Jumlah calon penumpang kapal terus merangkak naik di Pelabuhan Merak, Banten sejak kemarin pagi. Para penumpang memilih mudik lebih awal karena khawatir terjebak dalam kepadatan pemudik saat menjelang Lebaran nanti. Menurut data, jumlah penumpang pejalan kaki berjumlah 1.096 orang, jumlah penumpang dengan kendaraan 23.368 orang, jumlah kendaraan roda 2 sebanyak 794, dan roda 4 sebanyak 2.142 unit kendaraan. Sebagian penumpang sengaja mudik lebih awal karena khawatir terjebak kemacetan saat mudik pada hari mendekati Lebaran. Satu alasannya yang macet ya, untuk menghindari nanti arus mudik yang padat gitu. Makanya dipercepat untuk jalur kepulangannya gitu, biar untuk menghindari hal-hal semacam itu gitu. Jadi
ya gitu, makanya lebih cepat. Terus nanti rencananya kalau mau kembali mau lebih cepat lagi gitu atau gimana? Malah lebih lama lebih lama gitu untuk menghindarin itu juga alasan macet itu. Jadi nanti ya mungkin setelah seminggu setelah lebaran lah, setelah udah habis cuti gitu, nanti baru berangkat. Sementara di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, karena takut kehabisan tiket, sejumlah calon penumpang kapal laut mulai memilih mudik lebih awal. Bahkan, mereka rela menginap di area tunggu penumpang Terminal Nusantara 2 meski kapal baru akan datang hari ini. Datang lebih awal ke pelabuhan sengaja mereka lakukan agar mendapatkan tiket pulang ke kampung halaman dan terhindar dari membludaknya jumlah pemudik di 5 hari jelang Lebaran. Ya, saya pun dari hari Kamis, Jumat kemarin ke sini karena kejar tiket, dikhawatirkan tidak dapat tiket, nanti takut habis duluan. Jadi kita datangnya lebih awal. Kan aturannya kan hari ini, tapi diundur lagi katanya hari Senin. Makanya kami nunggulah di sini. Ya lumayan sih kalau dibilang jenuh ya jenuh. Kita bayar burung mulai dari Batam turun ke Jakarta nanti naik lagi. Jenuh juga. Lagian ya kayak mana ya? Semua barang mahal. Sementara untuk persiapan arus mudik, Terminal Penumpang Nusantara 2, Pelabuhan Tanjung Priok terus melakukan berbagai fasilitas ruang tunggu penumpang guna memberikan pelayanan bagi calon penumpang. Tim Liputan Ayus melaporkan. Alasan hindari kepadatan penumpang membuat sejumlah calon penumpang mudik lebih awal di Pelabuhan Merak, Banten. Di Pelabuhan Tanjung Priok ada yang rela menginap dan pemirsa kami akan hadirkan informasi lainnya usai jeda berikut, tetap bersama kami.